Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 9 Maret. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Daniel bab 3 ayat 25, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan ayat 43. Sedangkan bacaan Injilnya diambil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Saudari-saudara, saya menawarkan tema renungan ini yaitu give, artinya memberi. Tapi kalau menjadi forgive artinya memaafkan, mengampuni. Serta get itu berarti memperoleh, mendapat. Kalau mendapat tambahan forgive, forget artinya lupa, melupakan. Saya teringat akan kata-kata ini ketika Romo Karulus mengajak saya, pastor kepala paroki kami di Cilacap, untuk mengotak-atik gadok, untuk memikir-mikirkan dan merenungkan istilah bahasa Inggris ini. Give, forgive, serta get, forget. Memberi, give. Mengampuni, memaafkan, forgive. Get, memperoleh. Forget, melupakan, lupa. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana seorang pemuda yang namanya Asaria itu ajalnya hampir tiba. Dia melakukan doa, doanya doa permohonan untuk mendapat belas kasih, pengampunan dari Allahnya. Umumnya saya membayangkan dan mengandai-andai orang takut mati karena apa? Karena merasa masih banyak salah. Saya banyak dosa, saya belum siap, saya belum melakukan tobat sempurna, dan macam-macam. Ada perasaan-perasaan negatif yang menyertai entah dalam pikiran maupun batin, yang mengganggu sehingga orang takut mati. Itu mungkin. Saya sendiri tidak tahu bagaimana menurut Anda. Asaria, kematiannya sudah di depan mata. Di satu sisi dia begitu mengimani Allahnya yang pengampun, Allah yang murah hati, Allah yang berbelas kasih, tetapi secara manusiawi bisa dimengerti bagaimana ia mengalami perasaan takut untuk mati itu. Apalagi matinya secara tidak wajar, dihukum untuk dimasukkan ke dalam tanur api, dibakar hidup-hidup. Maka dalam bacaan pertama yang Anda bisa baca di buku Ruah, isinya berupa doa permohonan dari seorang pemuda bernama Asaria ini untuk memperoleh forgive, pengampunan, pemaafan dari Allah. Ini bacaan pertama. Dalam bacaan Injil, give, forgive, memberi, memaafkan, mengampuni, berkaitan dengan get, memperoleh, mendapat, forget, melupakan, lebih jelas ditampakkan oleh Tuhan Yesus. Ketika ditanya oleh Petrus, yang merupakan representasi perwakilan dari para rasul, karena beliau adalah ditunjuk menjadi pemimpinnya. Ketika ditanya, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan berarti bahwa 70 kali 7 kali lalu dihitung-hitung jumlahnya menjadi 490 kali. Bukan. Coba Anda bayangkan ketika Anda berdoa rosario, entah berdoa rosario bersama, lingkungan, kelompok, keluarga, atau bahkan doa rosario pribadi. Tidak sedikit orang yang punya pengalaman bahwa, apalagi terkantuk-kantuk, ngantuk-ngantuk itu karena kecapean, sok kebelandangan atau masih kurang, sudah kemuliaan, masih 9 sudah kemuliaan, lebih dari 10 baru kemuliaan. Ini kerap terjadi karena lupa. Itu baru 10 kali atau baru 50 kali salam Maria. Yang dimaksudkan di sini adalah sampai lupa karena tak terhingga, saking akeh, ratusan. Biasanya kalau orang mendaraskan, kami pernah di pertapaan, kami biasa bukan hanya doa rosario tapi melantunkan mantra-mantra rohani yang disebut dengan doa mantra. Mungkin umat belum begitu familiar secara umum. Doa mantra itu mirip rosario. Kami pernah menggunakan manik-manik rosario sejumlah entah 50 kali atau 100 manik-manik itu seperti tasbih.
didaraskan terus-menerus, berjam-jam. Sampai kita lupa sudah mendaraskan sampai berapa. Saya rasa apa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah mirip-mirip seperti itu. Sampai kita lupa sudah berapa ratus kali, sudah berapa kali. Forgive, mengampuni, erat kaitannya dengan forget, melupakan. Kalau kita berbuat salah dengan orang lain, ada kecenderungan dari kita, tolonglah, jangan diingat-ingat teruslah, tolonglah lupakan. Dari pihak kita, jikalau kita melakukan salah, menginginkan orang lain seperti itu. Sebaliknya, kalau orang lain berbuat salah terhadap kita, ada kecenderungan kita eleng-eleng terus, ingat-ingat terus, dan sulit untuk melupakan. Dan ini sebenarnya sesuatu yang tidak adil yang kita hidupi. Sebagaimana kisah bacaan Injil dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus. Seorang berutang kepada tuannya, lalu minta belas kasih, minta pengampunan, dan memang sudah diampuni, diputihkan hutangnya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia keluar, ketemu dengan orang lain, saudaranya yang juga berutang kepadanya, angel dilaleke, dieling-eling, terus bahkan dicekik menurut bacaan Injil. Dan ini dipandang oleh tuannya sangat-sangat memprihatinkan. Ingat kata dipandang, bukan hanya sekadar melihat, tapi dengan perhatian. Memperhatikan yang memprihatinkan itu. Saudari-saudara, maka tawaran permenungan pada hari ini adalah kata kunci give forgive dan get forget. Give memberi, forgive itu memaafkan, mengampuni, erat kaitannya get untuk memperoleh. Apa yang diperoleh, forget, melupakan. Kita mendapatkan pengampunan dari pribadi di luar dari kita, karena mereka atau dia atau sosok pribadi di luar dari kita berusaha melupakan entah kesalahan, entah kedosaan kita. Moga-moga bacaan Injil menginspirasi kita dalam masa Prapaskah, khususnya give forgive and get forget. Memberi, mengampuni, memaafkan apa yang diberikan, kita berusaha untuk melupakan. Dan orang itu menerima atau mendapat, memperoleh apa yang dilupakan. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.